Kiai, dari pertama corona Pak Maruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh, ini kan dalam rangka konser. Konser apa? Ini dalam rangka mencari dana corona. Menggunakan kata kotor, orang kotor. Itu kalimat apa itu? Itu kalimat apa itu? Apakah karena kebencianmu? Nah, itu artinya kebencian. Maka Quran melarang menggunakan kata-kata kebencian itu. Sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Sudah mau ambisi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang. Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik, Kibulin, dia ngomong juga di Google. Setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina, angkat ini kursi gereja ini, ganti kursi Islam. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Jadi meski umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan mengimani Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, Nabi sama sekali nggak mengejek dan menghina keyakinan tersebut. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu an. Mereka bukan mu'allaf. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan semanusia. Semua agama. Kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira inilah esensi dari lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan, jadi kan 5 juta. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Amerika, Gus Sahal, mendesak pendakwah Yahya Waloni dan Joseph Paul Zhang ditangkap lantaran telah menistakan agama. Gus Sahal lewat cuitannya di Twitter Minggu 18 April 2021 mengaku setuju apabila Joseph Paul Zhang dan Yahya Waloni ditangkap. Pasalnya, kata Gus Sahal, kedua orang tersebut kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang dinilainya telah menistakan agama. Menurutnya, Joseph Zhang telah menistakan agama Islam, sementara Yahya Waloni hobi menistakan agama Kristen. Saya setuju Joseph Paul Zhang ditangkap dan dihukum karena telah menistakan Islam. Tapi Yahya Waloni dan Ustadz abal-abal lain yang hobi menistakan Kristen juga harus ditangkap dan dihukum, kata Gus Sahal. Tokoh NU bernama lengkap Ahmad Sahal ini bahkan menilai Yahya Waloni merupakan Joseph Paul Zhang versi mu'alaf. Yahya Waloni adalah Paul Zhang versi mu'alaf, ujar Gus Sahal. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu an. Mereka bukan mu'allaf. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Diketahui, nama Joseph Paul Zhang baru-baru ini menuai sorotan publik lantaran dinilai telah menistakan agama dengan mengaku bahwa dirinya adalah Nabi ke-26 dan menyebut Nabi Muhammad SAW cabul. Sementara Yahya Waloni dikenal publik dengan pendakwah yang dalam ceramahnya kerap menyinggung agama Kristen. Bahkan Yahya dalam sejumlah video ceramahnya yang beredar di publik seringkali melontarkan pernyataan yang dinilai telah menghina Yesus.
angkat ini kursi gereja ini, ganti kursi Islam. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Yahya Waloni tak ada habis-habisnya melontarkan pernyataan kontroversial. Hampir setiap hari, ia selalu menjadi pemberitaan di media, online dan media sosial karena ceramahnya yang kerap menebar kebencian dan intoleran. Terkini, pernyataannya kembali viral. Ia menyebut Nabi Muhammad SAW bukan pembawa Islam dan Yesus Kristus bukan Tuhan karena disalib. Untuk itu, kita perlu mempertanyakan sejatinya Yahya Waloni ini semangat untuk berdakwah atau menebar kebencian. Perlu diketahui, bukan kali ini saja Yahya Waloni memberikan pernyataan kontroversial dan dakwah kebencian, baik melalui mimbar-mimbar ceramahnya secara langsung maupun media streaming YouTube. Sebelumnya, Yahya Waloni juga pernah menyebut Yesus sebagai nabi gagal dan menjelek-menjelekkan agama lain. Jauh sebelum itu, pada tahun 2018, Yahya Waloni sudah pernah dilaporkan karena ceramahnya yang menghina. Ia dianggap menghina mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Kiai Haji Ma'ruf Amin, hingga Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang. Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin memberikan apresiasi kepada Polri yang telah menangkap Sugi Nur Raharja atau Gus Nur terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Nahdlatul Ulama atau NU di kanal YouTube. Sugi, selamat datang di Hotel Prodeo. Mulutmu adalah harimau kau. Tahukah kau, wahai Sugi, semua orang memberi apresiasi pada Bareskrim Polri kita, ujar Ngabalin dikutip dari akun Instagram resminya. Ngabalin berharap Polri juga bisa menangkap Refli Harun selaku pemilik kanal YouTube dan Ustadz Muhammad Yahya Waloni yang kerap memberikan kritik keras kepada pemerintah. Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni dan Refli bisa nyusul kau. Biar kalian tahu, inilah demokrasi, Pancasila asas negeri ini, kata Ngabalin. Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik. Kibulin, dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina. Ngabalin berharap agar Sugi Nur bisa berhenti menyebar kebencian di media sosial agar kerukunan bangsa bisa terjaga. Sugi, semoga kau cepat siuman, yang lain berhentilah kalian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain. Kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini. Semua komunitas rukun dan damai Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta aliran kepercayaan semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama. Berhentilah kalian menyebar kebencian, tutup Ngabalin. Innama bu'istu liutammima makariyamal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Bahkan dalam ceramahnya yang viral kemarin, ia diusir oleh sejumlah warga masyarakat
karena membawa narasi politik dalam ceramahnya. Apa yang diperlihatkan oleh Yahya Waloni di atas menunjukkan bukan sebuah semangat berdakwah. Dakwah itu secara harfiah artinya mengajak. Dalam arti lain, dakwah berarti mengajak orang pada jalan kebaikan. Karenanya dibutuhkan sebuah metode yang tepat agar tujuan dakwah itu tercapai. Metode seperti apa? Yaitu metode penyampaiannya dengan cara yang bijaksana dan santun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dakwah haruslah dengan bil hikmah, kebijaksanaan, wisdom, dan bi'al mau'izat al-hasanah, nasihat yang santun. Al-Quran secara tegas menekankan dan lebih mengedepankan pentingnya pendekatan bi'al hikmah dan bi'al mau'izat al-hasanah tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang santun. Namun, contoh kasus Yahya Waloni di atas faktanya menunjukkan tidak adanya etika dalam berdakwah sama sekali. Dakwah harusnya menggunakan metode penyampaian yang santun dan pendekatan kebijaksanaan seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran. Bukan penyampaian yang penuh kebencian dan hinaan. Dakwah sejatinya membentuk kepribadian yang baik dan luhur, baik sebagai seorang individu maupun sebagai kelompok sosial. Sebagaimana sabda Rasul, "Aku sendiri diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia."